Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And today's Altcoins Update bakal bahas something yang different ya. Sebelumnya saya nggak pernah review, dan ini adalah request dari No Channel 23 ya. He's the first one yang komen di previous di previous Altcoins video yang ngebahas tentang Matic. Requestnya adalah QNT Fin, please ya. Pakai sedih ya teman-teman. And then ada someone asking about Shiba. Ada juga yang nanya INS ya, Ethereum Name Service dari Irham Irawan. Maybe next ya, atau mungkin di video terpisah lah ya. Kita coba untuk update teman-teman. Cek di live record kok Kevin semalam. Oke, thank you for reminding. And masih banyak lagi teman-teman ya. Thank you so much. So the first comment itu adalah QNT, dan tadi saya udah ngecek QNT sekilas ya teman-teman sekalian. Jadi QNT ini adalah koin yang berhubungan dengan real world asset, atau biasa dikenal juga dengan istilah Oracle ya kayaknya teman-teman. Jadi dia mirip sama Chainlink. Tujuannya adalah untuk mentokenisasi aset atau informasi yang ada di dunia nyata ya, menjadi bagian daripada blockchain atau memasukkan ke dalam blockchain. More or less mungkin idenya kayak gitu teman-teman sekalian. Dari segi market cap saat ini berada di angka 1,5 miliar dolar dengan peringkat 69, dan saat ini ya cenderung memerah lah ya kalau kita lihat teman-teman. Saya rasa rata-rata token juga memang lagi memerah karena Bitcoinnya juga lagi terkoreksi. Meanwhile, dia berada di jaringan Ethereum, dan saya pikir kalau lihat dari dia punya website ya, dan mungkin tujuannya ya tokenize on blockchain. Saya tadi pelajarin sedikit ya, lebih kurangnya sebenarnya fungsinya tuh bisa untuk kayak misalkan contoh nih teman-teman ya, contoh. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan kondisi perkembangan teknologi blockchain ke depannya, yang dimana kita tahu adopsi massal ini masih akan terus berlangsung, dan terus perkembangan teknologi saya rasa juga masih akan berada di sekitaran seputar blockchain ini, apalagi buat mereka-mereka yang percaya dengan perkembangan ya kripto ke depannya teman-teman sekalian. Jadi salah satu misalkan contoh nih ya di Quan ya, mungkin ini salah satu yang bisa mereka kerjakan juga. Seumpama misalnya kita berbicara properti deh ya, kita punya kepemilikan properti, kemudian dibuatkan smart contract-nya, kemudian misalkan dibuatkan 10 token ya sebagai tanda kepemilikan daripada si properti tersebut. Masing-masing token memegang value 10% misalkan. Nah, ntar ya kalau misalkan ada satu orang yang pegang 10 token itu ya artinya dia memiliki keseluruhan properti ini sebanyak 100%. Ya, tapi ini semua kan harus dibangun atas dasar kepercayaan juga. Jadi orang masih harus banyak untuk diedukasi dan diberikan istilahnya pemahaman lah lebih lanjut bahwa ini tuh adalah satu buah bentuk tanda kepercayaan atau kesepakatan ya, yang kedepannya akan lebih mempermudah untuk diakses, kemudian juga mungkin lebih murah fee-nya ya, karena nggak perlu bayar lagi yang namanya notaris dan kawan-kawan ya, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mungkin membuat teknologi istilahnya lebih baik menggunakan teknologi blockchain daripada mereka menaruh itu dengan cara tradisional ya. Itu mungkin sedikit yang coba untuk dikembangkan oleh mereka. Jadi lebih kurangnya QNT I guess sejalan dengan naratif yang akan berkembang ke depannya teman-teman, which is saya pribadi pun ada ngekip di Chainlink juga. Jadi memang ya kalau misalkan Chainlinknya udah pumping signifikan ya mungkin Quan bisa jadi salah satu alternatifnya ya, lebih kurang seperti itu. Nah teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat price action-nya secara keseluruhan, Quan ini posisi saat ini sedang berada di fase konsolidasi. Ya kalau kita lihat dari 2021 ikut mengalami kondisi bear market, kemudian rebound pada sekitaran Oktober 2022, dan semenjak itu kita ngelihat Quan masuk dalam fase akumulasinya. Dia cuman konsolidasi dan cukup panjang ya prosesnya teman-teman sejauh ini. Kalau kita lihat dari harga sekitaran topnya itu di $190, sementara lowestnya itu di kisaran $83 ya. Sepanjang kita di sini itu mengalami konsolidasi lebih kurang selama 518 hari, belum ada pumping yang signifikan. Ini mengingatkan saya kembali dengan Chainlink ya pada masanya teman-teman, di mana Chainlink juga mengalami konsolidasi panjang lebih kurang hampir 2 tahunan ya. Jadi sebelum dia benar-benar pumping, pada masanya Chainlink itu mengalami konsolidasi yang juga cukup panjang, lebih kurang 525 hari. Nah, kalau kita ngelihat Quan ya lebih kurang mirip ini ya. Bahkan sebenarnya udah lebih dari 525 hari ya, lebih lama daripada Chainlink. Kalau struktur dari perspektif time frame weekly, technically kita udah break ya terhadap previous high ini. Jadi kita anggap ini adalah
titik reversalnya dia dari yang tekanan jualnya masih agresif, lalu pada satu titik dia akhirnya mengalami reversal. Terciptalah high point yang baru dan terciptalah potensi higher low yang baru, either antara di low point ini atau low point ini. Lebih kurangnya ya dua area tersebut ya yang bisa diantisipate oleh kita sebagai potensi higher low-nya. Kalau misalnya kita gunakan pivot retracement from the bottom ya to the top, ya lebih kurangnya sih saya lihat di sini harusnya retracement 50% ya. 50% retracement, habis itu dia udah mulai ketahan selama bukan beberapa hari lagi ya, tapi beberapa tahun ke belakang teman-teman ya. Ini udah tahunan, bukan hari, bukan minggu, tapi udah tahun ya, tahun dan bulan kali ya kalau kita lihat teman-teman. Nah, per hari ini Bitcoin mengalami koreksi. Of course, Quant juga saya ngeliat sama-sama mengalami tekanan jual ya di market dan posisi mungkin masih bisa bergerak lebih rendah lagi. Tapi kalau kita ngelihat overall-nya, satu lagi yang mungkin saya akan highlight di sini adalah bagaimana Quant telah berhasil break terhadap trendline ini. Dan setelah dia berhasil breakout dari trendline, teman-teman bisa lihat ya, dia mampu create higher high, consolidate, and then another higher high, sedikit inside bar, kemudian another higher high. Jadi technically ini adalah satu swing ke atas dan ini adalah bagian dari pullback-nya. Kalau pakai Fibonacci lagi, jatuhnya kayak gini, low point ke high point ya, lebih kurangnya seperti ini. Berarti ini lebih kurang kalau kita lihat di antara 0,71 dan 0,62. Ya, kalau misalkan kita ngelihat Quant berhasil breakout dari struktur ini, maka next target terdekat adalah minus 027 atau minus 0618, which is lebih kurang di kisaran harga $223 menjadi potensi daripada target yang akan dicapai oleh Quant apabila sudah berhasil kembali mengalami pergerakan yang cenderung bullish. Ya, ini akan saya highlight dulu, saya akan move seperti ini teman-teman, dan ini akan saya hapus ya 027 dan 0618-nya. Nah, kalau kalian lihat lebih kurang ini ya, kita udah mengalami proses pembentukan higher low-nya. Namun kalau kita ngelihat dari pergerakan time frame daily saat ini, tampaknya sedang mengalami problem ya. Quant hari ini sempat nanjak up to $136 and then dia berbalik arah, reversal, menjadi mengalami tekanan jual kembali. Kalau teman-teman notice, sebenarnya terdapat support resistance di sini yang harusnya dipertahankan oleh Quant untuk dia tetap dalam keadaan bullish ya. More or less this is the level yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau misalnya ini level belum berhasil di take out, waduh, kelihatannya Quant bisa balik turun lagi ya, koreksi lagi mungkin sampai ke level kisaran $112 sampai bahkan di $100 lebih kurangnya teman-teman ya. So far itu adalah SNR yang kalian harus perhatikan baik-baik ya. Kalau misalkan dia berhasil take out SNR itu, baru kita ngelihat probabilitas dia untuk nanjak jadi lebih tinggi. Kalau seandainya belum mampu, bukan berarti ini adalah akhir dari penguatan Quant. Kalian harus lihat juga bagaimana prosesnya di sini membentuk yang namanya potensi inverted head and shoulders, and then the moment ini breakout, artinya ada proses reversal proper yang terjadi pada Quant. Karena ini adalah high point-nya dia dan ini sempat mencoba untuk create lower low, tapi gagal create lower low. Malah jadi apa? Potensi higher low. Ya, sebenarnya dari sini pun sudah bisa dikatakan dia reversal gitu. Tapi kita anggaplah high point ini yang lebih valid gitu ya. Lalu dia berhasil rebound, rally cukup signifikan, mengalami pullback yang sangat jauh sekali sampai di level $105 and then dia create higher high. So technically ini adalah high point yang sudah berhasil di break ya. Sebenarnya kalau secara body candle lebih kurang seperti ini, tapi kita anggaplah ya teman-teman udah mengerti bahwa itu high point yang intinya sudah berhasil di breakout. Lalu kalau kita lihat pada prosesnya, sebelum Quant akhirnya benar-benar create higher high, ini ada satu pullback yang terjadi ya. Dia mampu create lower low, at least dari low point beberapa candle terakhirnya ya di sini teman-teman. Kalau misalkan secara keseluruhan sih sebenarnya belum ya, karena ini adalah low point dan ini adalah high point-nya. Nah, saya nggak tahu tuh kenapa dia bisa sepanjang itu teman-teman sekalian. Jadi dia menciptakan low point ini sehingga ini sebenarnya kalau secara technical talk ya, kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, maka ini sebenarnya belum valid dikatakan higher low-nya dia ya. Malah higher low-nya tuh adalah yang di sini teman-teman sekalian. Jadi dia hitungannya tuh seperti ini, naik, pullback, and then dia baru naik ya, lebih kurang seperti itu. Tapi oke lah, let's say kita ambil low point ini ya sebagai bagian dari pullback-nya dia ya. Jadi kalau misalkan untuk time frame daily-nya specifically, perhatikan baik-baik time frame daily-nya, karena di sini dia sudah create higher high, maka selama dia bermain di atas area low point ini
di $112 lebih kurangnya. Itu artinya Kuan masih bisa nanjak, teman-teman. Hanya saja mungkin kendalanya adalah balik lagi ke Bitcoin, saat ini masih dalam tekanan jual, ditambah kalau kita lihat dari faktor Bitcoin dominance-nya juga. Ini seperti yang saya sampaikan dalam beberapa hari terakhir, termasuk pada saat live streaming, kita ngebahas soal possibility dia ngebentuk double bottom. Dan ini artinya kita bisa nanjak lagi sampai ke 54%, bahkan higher. And it means more pressure on the altcoins. Ya, tekanan jual masih bisa berlangsung, menyebabkan altcoins turun lebih jauh lagi. Ya, itu boleh dikonsider untuk sementara ini, teman-teman. Jadi agak lebih berhati-hati. Lalu selain itu, sebenarnya kalau mau ditambahkan somewhere in the middle of $112 ya lebih kurangnya, teman-teman, itu terdapat another support resistance. Itu bisa jadi acuan juga kalau seandainya harga pullback. Tapi let's say tidak, ya let's say dia hanya ketahan tepat ya di kisaran low point ini. Maka gimana kira-kira prosesnya? Nah, ini warning dulu nih, teman-teman ya. Saya nggak tahu nih kira-kira progres pergerakan harganya ke depannya masih seperti apa. Apakah tekanan jual masih bisa berlangsung karena Bitcoin dominance-nya tetap naik di saat Bitcoin-nya turun, atau kita ketahan gitu ya. Kalau misalkan ketahan, let's say ini adalah low point kita yang tadi sudah kita marking pada time frame daily ya di kisaran $112 lebih kurangnya, teman-teman. Maka kalau kita lihat pada prosesnya, dia create lower high lower low, lower high lower low, and then start reverse and then going up again. Maka ini adalah our most lowest point before adanya reversal ini. Ya, kita pakai low point itu dan kita gunakan Fibonacci retracement. Ya, kita cari area golden ratio-nya. Kira-kira dapatnya di level berapa nih saat ini, teman-teman? Kalau kalian lihat ya, kita lagi retest masuk ke dalam area discount. Di bawah 50% itu artinya discount. Ya, kisaran area 61,8 atau 62% dan 0,786 atau 0,79%. Biasa disebut dengan istilah OTE. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya hapus dulu ya, 50%, 62 posisi lagi coba untuk di breakdown. Ya, kita belum tahu close candle-nya apakah dia bisa maintain di atas ini atau tidak, tapi dalam 1 jam 16 menit itu sisa waktu yang harus membuat QNT kembali main di atas level itu. Kalau tidak berhasil, maka kita bisa katakan bahwa QNT possible untuk going lower. Ya, ini perspektif yang berbeda. Saya akan tambahkan lagi, saya hapus dulu ini, teman-teman, biar Anda bisa lihat lebih clear ya. Kemudian saya geser ke samping set ya, biar lebih enak ya. Saya nggak suka ngeliat buntutnya agak lewat gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus terang tadi saya sempat melihat ya, Kuan ini punya possibility yang menarik sebetulnya untuk di long. Sayangnya Bitcoin dan Bitcoin dominance kelihatannya menggagalkan ya, menjegal setup tersebut. Setup itu adalah breakout terhadap trendline ini. Jadi saya lihat ini ada proses yang namanya break and retest ya. Jadi ini adalah high point, dan high point, lower high, lower high, lower high. Berhasil breakout, retest, and then naik gitu ya. Ini sebenarnya udah bagus sebagai pertanda kalau Kuan itu bisa meneruskan penguatannya. Tapi apa boleh buat guys ya, faktor dari Bitcoin dan Bitcoin dominance tetap menjadi dominasi daripada potensi tekanan jual ataupun tekanan beli pada altcoins-nya. Sehingga begitu dapat rejection dari sini ya, sayang ya, Kuan jadi kehilangan momentumnya dan dia kembali turun lagi dan mengalami koreksi lebih jauh. Jadi kalau kita lihat saat ini gimana pergerakan Kuan itu sendiri, sebenarnya ini adalah overall swing ya yang saya lihat pada pergerakan time frame 1 jamnya, dan saat ini technically kita lagi ongoing mengalami pullback atau mengalami proses yang namanya inducement. Jadi dari low point ke bawah ke atas lebih kurangnya seperti ini tuh adalah sebuah proses ya untuk dia mencari potensi higher low-nya. Di mana kita bisa lihat potensi higher low-nya? Ingat baik-baik dengan catatan Bitcoin juga harus rebound. Karena kalau kita ngelihat Bitcoin saat ini tuh sebenarnya masih ada posibilitas dia membentuk yang namanya inverted head and shoulders. Namun kalau ini breakdown artinya invalid dan Kuan otomatis juga pasti akan bergerak ke harga yang lebih rendah. Ya, but let's say Bitcoin survive dan dia membentuk inverted head and shoulders. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Kuan? Pertama, saya akan notice area ini sebagai bagian dari liquidity sweep-nya dia, karena after level itu dites aja, kita bisa lihat Kuan akhirnya mengalami structure shift ya. Dia mengalami perubahan struktur pada pergerakan internalnya yang tadinya cenderung lower high lower low seperti ini become higher high higher low dan higher high higher low serta higher high. Ya, dan saat ini kalau kita ngelihat karena Kuan telah berhasil breakdown terhadap previous low-nya, yang manakala di level ini
ya. Ini adalah low point dia karena dia sudah berhasil create higher high ya di sini teman-teman sekalian. Jadi ini adalah low-nya karena dia udah create higher high. Karena dia sudah mengalami pullback tersebut, maka sebetulnya kita anggap ini adalah bagian dari pullback atau retracement atas penguatan ini. Ya, tentu saja kita bisa lihat penurunan terjadi dalam progres yang cukup agresif, tidak seperti naiknya yang malah cenderung korektif. It means mendominasinya saat ini itu lebih kepada sellers dibandingkan buyers. Tapi tetap teman-teman, ini kita anggap sebagai bagian dari koreksi, sehingga saya bisa gunakan pivot retracement from bottom to the top, lebih kurang seperti ini, dan kita cari level confluence di mana ini adalah titik demand-nya. Ya, momen terakhir sebelum Kwan akhirnya benar-benar reversal. Ya, kalau kalian lihat di sini, harga create lower high, lower low, ya possible lower high dong. Which is harusnya dia cari lower low. Ternyata ini malah jadi bear trap. Orang-orang nyangkut sell short di sini, harganya reversal. Nah, disinilah terdapat yang namanya demand yang tadi saya sampaikan. Maka setelah kita tadi sempat satu kali retest terhadap area demand itu, dan kita dapat momentum yang cukup signifikan, kita bisa simpulkan bahwa buying momentumnya itu sebenarnya nggak sekuat yang kita bayangkan. Jadi dia nggak benar-benar totally reversal. Yang ada, Kwan malah kembali mengalami tekanan jual, dan kalau kita lihat di sini, harusnya area atau level tersebut mengandung liquidity. Ya, kenapa demikian, Vin? Dikatakan mengandung liquidity. Simple, teman-teman. Pasti ada traders yang memanfaatkan setup ini, dia buy dengan stop loss di bawah low point tersebut. Jadi lebih kurangnya ini adalah low point, dia pakai low point itu sebagai penempatan stop loss-nya dia. Jadi kalau misalkan memang kita harus ngejar ke bawah daripada level itu, ya saya rasa wajar. Karena dari sana jadi ada sellers ya yang masuk kembali ke market. Orang yang long kena stop loss artinya dipaksa melikuidasi posisi mereka. Mereka harus exit dalam keadaan lebih rugi karena buy-nya di harga lebih mahal. Lebih kurangnya seperti itu. Namun, kalau setelah itu kita malah melihat adanya reaksi seperti misalkan fake out ya, dan kemudian kita malah kembali reversal, inilah momen dimana saya bisa bilang Kwan ini masih mempertahankan struktur pada pergerakan secara keseluruhan dari low point ini ke high point ini. Jadi kita bisa anggap ini adalah bagian dari koreksinya, teman-teman. Ya, saya nggak tahu, mungkin koreksinya bisa aja di sini ya, kayak A, B, ya kan, C, or whatever, ya lebih kurangnya, teman-teman. Ya, karena kita ngelihat dari pergerakan harganya juga sebenarnya, nggak tahu, kalau menurut saya sih, ini agak abstrak, ya. Dibilang struktur turun, enggak. Dibilang struktur naik, ya naik sebetulnya. Cuman tekanan jualnya tetap agresif dan kelihatannya belum siap aja untuk dia pumping lagi. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Jadi kalau ngelihat sekilas di Kwan, kesimpulannya untuk trading mungkin saat ini belum tepat ya. Kita butuh sedikit beberapa informasi lagi, terutama bagaimana dia mempertahankan range area ini. Kalau bisa demikian, ini harusnya bisa menjadi potensi higher low-nya dia, sehingga di time frame lebih besar dia bisa kembali rebound. Meanwhile, teman-teman, to simplify everything, kalau kalian cuma mau belanja di spot dan kalian keep barang kalian di spot, maka saya pikir ini adalah key level kita ya, high point dan low point, which means di range area ini adalah range area akumulasi ya, lebih kurangnya seperti itu. Dengan high point more or less di kisaran 130 atau sih kita bulatkan 139 kali ya, lebih kurangnya. Dan sementara di bawah itu adalah di kisaran area $100. Ya, lebih kurang pokoknya selama dia main di area ini mungkin teman-teman masih bisa akumulasi gitu ya. Mau beli di sini, mau beli di sini, mau beli di sini, ya terserah teman-teman. Itu kalian yang tentukan sendiri karena masing-masing punya keputusan, masing-masing punya capital dan analisa yang mendukung kenapa kalian berencana untuk pegang Kwan atau beli token Kwan ini. Lebih kurangnya seperti itu. Oke? So dari saya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi sebagai bagian dari referensi analisis teman-teman, and we'll see you guys again in the next update for Bitcoin and altcoins. Cheers, bye bye guys.